Selamat datang di materi metode penelitian. Sekarang kita akan membahas mengenai technical writing. Apa itu technical writing dan mengapa itu penting? Itu akan dibahas di video kali ini. Jadi yang pertama tentunya kita perlu tahu dulu apa itu technical writing. Jadi menurut Society for Technical Communication bahwa technical writing itu adalah proses mengumpulkan informasi dari para ahli dan menyampaikan kepada pembaca secara jelas dan mudah dipahami. Jadi secara artinya adalah seperti itu, tapi untuk menyederhanakan itu adalah kita membuat sesuatu yang asalnya kompleks itu dibuat jadi sangat mudah untuk dimengerti melalui sebuah tulisan yang tentunya memiliki alur yang mudah untuk dipahami. Jadi ini mirip seperti algoritma. Kita membuat sebuah algoritma proses berpikir dari mulai pertanyaan awalnya mengapanya seperti apa, lalu ingin dijawab seperti apa, dan akhirnya sampai kesimpulannya gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk komunikasi profesional. Ya istilahnya itu komunikasi profesional karena segala sesuatunya itu sangat terstruktur gitu. Jadi salah satu contoh di technical writing ini adalah ketika kita membuat sebuah manual book. Jadi misalkan kita punya sebuah alat yang proses operasinya itu tidak sesederhana hanya melihat seperti melihat langsung kita bisa gitu. Jadi banyak sekali fungsinya, itu butuh sebuah manual yang untuk memudahkan si nanti penggunanya gitu. Lalu juga sama help juga, kalau misalkan di software itu kan biasanya suka ada help untuk kita ingin tahu fungsi yang ini itu untuk apa sih, fungsi yang ini tuh kerjanya seperti apa sih, itu juga sama. Dan juga membuat laporan juga termasuk technical writing, karena semuanya kan sudah ada formatnya, strukturnya, alurnya dari awal sampai akhirnya itu seperti apa, itu termasuk technical writing. Dan juga termasuk video tutorial juga itu biasanya karena semuanya sudah terstruktur dari awal sampai akhirnya, itu termasuk technical writing yang dipresentasikan dalam bentuk video. Nah, tentunya kalau untuk di technical writing yang lebih kita fokuskan itu lebih ke laporannya gitu, karena terutama di fisika itu tujuannya adalah kita melakukan sebuah penelitian dan nanti si hasil penelitian itu akan dicurahkan ke dalam sebuah teknik penulisan gitu. Jadi ini nanti yang pertama adalah untuk publikasi ilmiah, bisa juga untuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan lain-lain. Atau laporan praktikum juga itu termasuk dalam technical writing. Seperti itu. Nah, di technical writing ini fokusnya itu adalah pada langkah dan proses yang diorganisirkan secara teratur dan jelas. Jadi karena biasanya walaupun tidak ada flowchart yang jelas yang diungkapkan dalam sebuah technical writing, seperti proses membuat laporan akhir di praktikum apa gitu, itu sebetulnya ada flowchartnya, awalnya harus seperti apa, lalu selanjutnya seperti apa, dan seterusnya sampai akhirnya misalkan para praktikan ini bisa mendapatkan ilmu bahwa oh, teori yang selama ini katanya menurut si A itu seperti ini, itu ketika kita praktekkan itu ternyata benar gitu. Ya seperti itu. Dan bahasanya biasanya kalau di technical writing itu langsung ke tujuannya A, langsung ke A, tidak bertele-tele, tidak ada alur maju mundur seperti novel gitu, tidak ada membuat si pembaca bertanya-tanya seperti seperti di novel yang misalkan action atau yang detektif atau yang seperti apa. Jadi semuanya akan jelas gitu, langsung ke tujuannya, saya ingin menjelaskan ini, dan tidak diperpanjang menjadi kalimat yang hiperbola seperti itu. Lalu walaupun langsung, tapi semua detail yang dibutuhkan untuk memahami semua itu harus dijelaskan, karena jangan sampai nanti kalau ada yang ingin mengulang proses ini, itu jangan sampai nanti dia sampai ada tahapan yang tidak dijelaskan dan terlewatkan, pada akhirnya dia berpikir bahwa oh ternyata proses yang ini itu
salah loh, karena akhirnya saya nggak seperti ini gitu. Padahal sebetulnya ada detail yang mungkin lupa ditulis gitu, seperti itu. Nah, di technical writing ini menurut Raymond Greenlaw, salah satu profesor di computer science, itu merupakan gaya menulis di dalam technical writing ini lebih mendekati sebuah resep. Jadi seperti resep obat, bahwa harus minum misalkan 2 kali sehari gitu. Jadi kan tepat langsung, dan ini saja gitu, tidak ada alur yang lain gitu. Jadi resepnya itu benar-benar jelas, dan biasanya waktu-waktunya pun jelas gitu. Jadi mendekati resep dibandingkan menulis kreatif. Jadi kalau di novel tentunya kita perlu kreatif, karena si pembacanya itu harus bisa terbawa dalam tulisan kita. Tapi kalau di technical writing ini itu tidak dibutuhkan, karena tujuannya itu berbeda, bukan untuk menghibur pembaca, tapi untuk membuat si pembaca ini mengerti apa sih sebenarnya yang dilakukan, atau prosedur apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, di technical writing ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, dari tujuannya itu untuk menyelesaikan sesuatu yang disampaikan secara terorganisir. Ini sudah jelas, karena tahap-tahapannya itu harus jelas. Lalu pengetahuan penulis menjadi topik utama, terutama di dalam misalkan kalau menyampaikan hasil penelitian gitu, walaupun dalam skripsi, tesis, disertasi, atau di publikasi ilmiah yang jurnal, itu jadi tujuannya untuk memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca gitu. Lalu audiensnya itu bisa sifatnya umum atau khusus gitu. Kalau umum misalkan semua orang bisa mengerti itu, tapi biasanya detailnya itu tidak terlalu banyak di sana. Jadi misalkan beberapa konsep yang terlalu rumit, kalau misalkan kita berikan persamaan matematiknya, atau ya kayak penurunan rumusnya, simulasinya, itu akan membuat rumit bagi orang umum untuk menerimanya, maka dibuat sebuah tulisan yang sederhana saja gitu, kalau untuk yang umum. Tapi kalau yang khusus biasanya nanti karena misalkan society atau organisasinya itu sudah advance, atau misalkan yang fisika saja gitu. Jadi anggapannya semua orang fisika pasti akan mengerti kalau misalkan dijelaskan tentang ini. Nah, itu lebih khusus ke fisikanya saja. Jadi itu bergantung dari bagaimana si technical writing ini nanti akan diberikan kepada siapa gitu. Lalu kriteria evaluasinya ini diorganisirnya secara jelas tapi sederhana dalam bentuk format yang dibutuhkan bagi pembaca yang sibuk. Ini cukup penting juga, pembaca yang sibuk, karena kalau misalkan kita membuat sebuah tulisan yang panjang gitu, misalkan skripsi sampai 200 halaman, itu terlihat keren, kita banyak belajar, tapi yang baca itu tidak punya waktu sebanyak itu. Jadi sebisa mungkin kita buat lebih sederhana, dan kalau untuk yang detail itu biasanya disimpannya di lampiran gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ingin tahu lebih dalam, bacalah lampirannya. Tapi kalau untuk yang utamanya itu disimpan, maksudnya dibuat sederhana saja, seperti itu. Nah, dan juga salah satu cirinya di technical writing itu didukung oleh data dan grafik gitu. Jadi grafik itu penting untuk memperlihatkan bagaimana, untuk mempresentasikan sebuah angka yang berubah, bisa terhadap ruang, atau terhadap waktu, atau terhadap survei gitu. Itu biasanya didukung oleh data, seperti itu. Nah, di technical writing ini beberapa langkahnya itu cukup berbeda. Untuk kasus proposal penelitian, untuk laporan hasil penelitian, atau hasil praktikum, atau publikasi ilmiah dan lain-lain, itu langkah-langkahnya itu berbeda. Jadi salah satu contohnya, kita mulai dulu dari proposal penelitian yang belum sampai hasil. Jadi saya ingin memproposkan sebuah cara untuk melakukan sebuah penelitian. Itu yang harus ditekankan pertama itu adalah apa yang sedang terjadi. Pertanyaan awalnya itu, maksud dari yang sedang terjadi itu adalah apa masalah yang ada saat ini sehingga kita tertarik untuk meneliti di bagian itu. Itu sedang terjadi itu seperti itu. Jadi jangan sampai sedang terjadinya itu hal yang sudah selesai, orang lain sudah menyelesaikan itu,
Jadi kita ingin melakukan hal yang sama gitu, jangan seperti itu. Jadi yang sedang terjadi itu biasanya sesuatu yang belum pernah terjawab dan saya ingin mencoba menjawab ini gitu. Lalu dicarilah referensinya apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain. Misalkan peneliti A sudah melakukan apa, peneliti B sudah melakukan apa, peneliti C sudah melakukan apa gitu. Jadi di sana kita punya kesimpulan sementara bahwa untuk sebuah pertanyaan atau masalah yang kita ingin jawab ini, ternyata ada beberapa yang sudah mencoba menjawab dengan cara seperti ini, dan ini. Lalu apa yang ingin kita lakukan? Karena jangan sampai apa yang sudah dilakukan itu kita lakukan lagi gitu. Jadi apa yang kita ingin lakukan, misalkan saya ingin mencoba memecahkan hal yang sama ini tapi dengan cara atau metode yang berbeda gitu. Jadi caranya saya cara Z gitu misalkan, seperti itu. Lalu kenapa saya pakai cara Z? Nanti dijelaskan juga. Cara Z itu misalkan cukup berhasil dalam memecahkan masalah yang X1, X2 dan X3 gitu. Dan akan dicoba untuk masalah yang ini gitu. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Nanti dilihat akhirnya dari hasil analisis dan kesimpulan gitu. Nah, lalu tentu saja kita butuh referensi pendukungnya gitu. Ini sebetulnya berhubungan dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau misalkan sudah ada yang dilakukan, itu cukup beruntung karena kita tidak perlu terlalu liar untuk mencari caranya. Tapi kalau misalkan ini adalah sesuatu yang belum pernah satupun orang melakukannya, itu nanti agak susah untuk mencari referensi. Tapi itu tidak masalah, berarti kita akan memecahkan sesuatu hal yang sangat baru gitu, yang orang lain belum pernah lakukan. Terus setelah kita ingin melakukan hal yang kita cobakan ke masalah itu, bagaimana prosesnya? Kita tuliskan dalam prosedural gitu. Jadi urutannya yang akan kita lakukan adalah ini. Seperti di praktikum juga kan sudah diajarkan bagaimana kita membuat alur bagaimana untuk memecahkan suatu masalah gitu. Lalu ini tidak wajib, tapi kadang-kadang kalau untuk skripsi biasanya ini tidak wajib tebakan itu, tapi kalau untuk tesis dan disertasi biasanya kita butuh tebakan dulu. Jadi jangan sampai kalau kita pakai metode tertentu, ya pakai saja, tidak tahu hasilnya apakah akan berhasil atau tidak gitu. Tapi ada tebakannya dulu. Kalau menggunakan metode ini misalkan gitu ya, mungkin nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Nah, nanti pada hasilnya akan ditanyakan, benar nggak sih hasilnya seperti itu gitu. Jadi untuk proposal penelitian sampai di sini, tidak ada kelanjutannya karena baru dari masalah sampai apa yang akan kita lakukan, menggunakan apa. Nah, untuk laporan hasil penelitian kita lanjutkan dari apa yang proposal penelitian sudah lakukan dengan tambahan bagaimana hasilnya setelah kita lakukan eksperimen secara mungkin secara basah dan kering. Kalau basah itu biasanya yang kita langsung turun tangan menggunakan cairan atau digerus atau apapun itu. Tapi kalau yang kering biasanya simulasi. Kita tidak perlu lagi membuat kotor tangan gitu, maksudnya kering gitu. Lalu dari hasil ini bagaimana analisisnya dan kesimpulannya seperti apa? Seperti itu. Nah, untuk kasus praktikum itu cukup berbeda, tapi bedanya sedikit sih. Jadi yang pertama tetap apa yang akan dilakukan, karena kan sudah ada tujuannya misalkan di setiap modul 1 itu tujuannya untuk apa, dan akan melakukannya seperti apa. Nah, apa harapannya? Harapannya itu adalah misalkan dengan setelah melakukan praktikum ini kita mengerti bahwa teori A itu benar adanya seperti ini, dan cara untuk membuktikan teori A ini adalah dengan prosedur seperti ini seperti itu harapannya. Lalu referensi pendukungnya tentu saja ada, karena ini sudah, kalau untuk praktikum pasti sesuatu yang sudah
dilakukan sebelumnya dan sudah berulang-ulang di semua negara, mungkin sudah diulang-ulang dan sama hasilnya. Lalu bagaimana prosesnya? Ini juga sudah ada biasanya di modulnya, prosesnya lakukanlah ini gitu. Lalu hasilnya setelah kita melakukan praktikum, kita mendapatkan hasil, kita analisis dan bagaimana kesimpulannya. Nah, setelah itu dibandingkan apakah cocok dengan referensi yang kita miliki atau tidak. Nah, seperti itu. Biasanya harusnya cocok gitu. Jangan sampai melenceng. Karena kalau melenceng berarti mungkin ada prosedural yang kelewat atau yang salah. Atau bisa jadi ini juga kadang sering terjadi, alatnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Itu salah satu masalah yang membuat biasanya kalau di teorinya seperti ini, ternyata hasil praktikumnya seperti ini gitu. Kalau untuk di publikasi ilmiah itu hampir sama, hanya saja di mengapa melakukan itu dan bagaimana tebakannya biasanya kita tidak masukkan dulu gitu. Jadi kita langsung saja masalahnya apa, yang sudah dilakukannya apa yang ingin dilakukan, referensi pendukungnya itu termasuk yang sudah dilakukan, bagaimana prosesnya, lalu hasil analisis dan kesimpulan seperti itu dan lain-lain. Itu jadi untuk setiap kasus itu cukup berbeda langkah-langkahnya. Jadi bergantung dari apa yang akan kita pecahkan atau kita tuliskan. Untuk yang apa yang kita butuhkan, tentu saja kalau kita ingin memecahkan sesuatu, tentunya kita perlu pengetahuan. Jadi kita perlu baca-baca di referensi. Jadi di knowledge itu berhubungan dengan referensi, dan juga nanti kita butuh data hasilnya itu seperti apa sih, dan nanti dari sana kita bisa curahkan hasil datanya itu dalam sebuah tulisan. Dan tentunya alat tulis juga menjadi hal yang penting. Alat tulis bukan selalu pulpen atau pensil, tapi bisa juga komputer, tab atau apapun gitu, semuanya yang bisa menulis atau membuat sebuah ya karya tulis gitu. Lalu dalam membuat sebuah technical writing, salah satu hal yang penting itu adalah format. Jadi ketika laporan formatnya seperti apa, skripsi formatnya seperti apa, ada aturan-aturan yang harus kita penuhi, itu adalah harus dilakukan. Untuk tujuannya adalah untuk menyeragamkan. Jadi tidak seenaknya kita ingin membuat format sendiri gitu. Misalkan skripsi, saya ingin fontnya bukan yang ditentukan oleh universitas, saya ingin pakai yang ini lebih bagus, lebih keren atau lebih lucu gitu. Jadi gimana kita, tapi pas ketika di skripsi disimpan gitu, tiba-tiba yang asalnya yang semuanya tulisannya seperti itu, tiba-tiba ada satu yang beda sendiri dan aneh gitu. Jangan sampai seperti itu. Sama halnya juga kalau misalkan di majalah, misalkan ada sebuah tulisan oleh si A gitu, yang lain tulisannya semua fontnya itu seperti apa gitu, tapi dia pakai font sendiri. Nanti kan dari setiap halamannya itu seperti halaman sendiri gitu, tidak seragam dengan yang lain, dan itu biasanya dijauhi gitu. Jadi keseragaman itu penting. Jadi jangan sampai kita mengabaikan hal ini gitu. Karena kalau misalkan terutama di publikasi ilmiah itu ketika formatnya tidak sama langsung ditolak, tidak akan diproses apapun gitu. Karena aturannya adalah yang pertama adalah formatnya dulu gitu. Jadi format itu ada beberapa hal. Yang pertama tentunya bahasanya, misalkan untuk tulisan ini harus pakai bahasa Indonesia, tapi saya tulis pakai bahasa Inggris biar keren gitu. Ya itu nggak bisa gitu, karena memang syaratnya adalah pakai bahasa Indonesia. Atau kebalikannya, harusnya pakai bahasa Inggris, saya bahasa Inggrisnya masih belum begitu bagus, jadi saya pakai bahasa Indonesia aja lah gitu. Nggak bisa seperti itu. Lalu font dari sisi tipe atau ukuran juga ini harus diperhatikan. Spasinya juga sama, margin juga, ukuran kertas, jumlah kolom. Ada yang kadang satu kolom saja tulisannya, ada yang 2 kolom.
itu perlu diperhatikan juga. Lalu dari sisi warna grafik, ada publikasi yang hanya hitam putih. Jadi kalau misalkan kita punya kurva, ada 3 garis kurva, itu kita harus beri tanda yang berbeda. Misalkan yang satu garis tidak terputus, ada garis yang terputus, ada yang garis yang titik-titik gitu. Jadi harus ada trik seperti itu. Tapi kalau yang memperbolehkan warna apapun, itu kita bebas. Kita tinggal gunakan warna misalkan merah, hijau, biru, orange, atau yang lainnya gitu. Lalu maksimum halaman, kalau untuk di skripsi, tesis, disertasi, mungkin ini tidak dibatasi, tapi jangan terlalu banyak juga. Yang penting informasinya jelas gitu. Jadi tidak perlu kita menghiperbolakan tulisan kita gitu. Kalau di publikasi ilmiah itu biasanya ada batasan maksimum halaman adalah misalkan 10 halaman atau hanya 4 halaman, dan itu harus dipenuhi. Kalau enggak, biasanya harus bayar biaya tambahan halaman, atau ya memang tidak bisa, udah segitu cukup, tidak bisa diganggu gugat, halamannya hanya segitu, seperti itu. Ya, dan lain-lain seperti itu. Mungkin kalau untuk dari sisi technical writing, intronya itu seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi di materi lainnya. Terima kasih.